Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ihtani Saniah dari Stikes Bamadaslawi. Di sini saya akan menjelaskan tentang reaksi obat yang tidak diinginkan. Di sini saya akan menjelaskan 5 poin. Yang pertama, definisi ROTT, yang kedua, penggolongan ROTT, yang ketiga, ciri-ciri reaksi ROTT, yang keempat, faktor mempengaruhi ROTT, dan yang kelima, pencegahan ROTT. Selanjutnya, saya akan menjelaskan poin yang pertama. Definisi ROTT. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah mendefinisikan ROTT sebagai respon terhadap suatu obat yang berbahaya dan tidak diharapkan serta terjadi pada dosis lazim yang dipakai oleh manusia untuk tujuan profilaksis, diagnosis maupun terapi. Perlu digarisbawahi bahwa ROTT terjadi pada dosis normal, bukan karena kelebihan dosis ataupun toksisitas maupun penyalahgunaan obat. Selanjutnya, poin kedua yaitu penggolongan ROTT. Reaksi obat yang tidak diinginkan pada umumnya dibagi menjadi 2 kelompok utama, yaitu reaksi tipe A dan reaksi tipe B, augmented dan Fischer. Reaksi tipe A merupakan aksi farmakologi yang normal tetapi meningkat. Reaksi ini kemudian dapat dibagi lagi menjadi reaksi yang dihasilkan dari aksi farmakologi sekunder dan primer. Kemudian reaksi tipe B. Reaksi tipe B ini terjadi tanpa terkait dengan dosis, namun berkaitan dengan sistem metabolisme obat dan sistem imun tubuh penderita. Selanjutnya, poin ketiga, yaitu ciri-ciri reaksi ROTT. Ciri-ciri reaksi ROTT pada tipe A, yang pertama dapat diramalkan atau dari pengetahuan farmakologisnya. Yang kedua, tergantung dosis. Yang ketiga, morbiditas tinggi. Yang keempat, morbiditas rendah. Yang kelima, dapat ditangani dengan pengurangan dosis. Dan yang kelima, angka kejadian tinggi. Selanjutnya, ciri-ciri reaksi ROTT tipe B. Yang pertama, tidak dapat diramalkan atau dari pengetahuan farmakologisnya. Yang kedua, jarang tergantung dosis. Yang ketiga, morbiditas rendah. Yang keempat, mortalitas tinggi. Yang kelima, dapat ditangani dengan penghentian pengobatan. Yang keenam, angka kejadian rendah. Selanjutnya, poin keempat, yaitu faktor yang mempengaruhi ROTT. Yang pertama, polifarmasi, yang kedua, jenis kelamin, yang ketiga, kondisi penyakit yang diderita, yang keempat, usia, yang kelima, ras, dan yang keenam, polimorfisa genetik. Poin yang terakhir yaitu pencegahan ROTT. Sebagai tenaga profesional terakhir sebelum obat diserahkan kepada pasien, farmasis mempunyai peranan terhadap pencegahan ROTT. Untuk pencegahan ROTT diperlukan suatu pendekatan yang dapat dipakai untuk memeriksa secara teliti resep obat yang digunakan pasien, serta bagaimana farmasis dapat menanggapi gejala-gejala yang dikeluhkan pasien. Model pemeriksaan resep. Yang pertama, memeriksa kebasahan resep. Yang kedua, peninjauan resep status penyakit. Yang ketiga, adakah obat-obat yang memerlukan perhatian khusus. Yang keempat, apakah obat sesuai dengan kelompok pasien ini. Yang kelima, masalah klinis kemungkinan terjadinya ROTT atau interaksi. Yang keenam, diskusi dengan dokter atau tenaga kesehatan yang lain. Yang ketujuh, diskusi dengan pasien. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.